Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Pada era digital dan zaman modern seperti sekarang ini, masihkah ada yang tidak setuju dengan kenduri? Atau bagaimana jika kenduri sudah tidak dikenal dan dilupakan oleh masyarakat? Di zaman sekarang ini masih relevankah, masih relevan atau tidak? Ya, kita lihat dari tradisinya, budayanya itu harus dilestarikan. Jangan sampai budaya-budaya ini ditinggalkan. Karena apa? Meskipun zaman sekarang mungkin tidak sesuai dengan apa yang diharapkan di kenduri, tetapi masih ada nilai-nilai yang kemudian diusung di zaman sekarang, di zaman milenial sekarang ini utamanya, ya anak-anak yang begitu tidak begitu peduli dengan lingkungan, dengan temannya, maka kenduri ini juga bisa menjadi satu ajang silaturahim, pertemuan bagi mereka yang berkumpul di satu tempat tersebut. Madrasah Ibtidaiyah atau disingkat MI adalah jenjang dasar pada pendidikan formal di Indonesia, setara dengan sekolah dasar yang pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Agama. Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda II merupakan salah satu madrasah ibtidaiyah yang ada di Kecamatan Gebok, Kabupaten Kudus. Sebagai salah satu lembaga pendidikan yang berada dalam lingkup LP Ma'arif dan NU, MI/NU Miftahul Huda II melaksanakan kegiatan yang berakar pada akidah ahlu sunnah wal jamaahnya Imam Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi, seperti pembacaan tahlil dan pembacaan maulid dalam waktu seminggu sekali. Selain itu, siswa-siswi juga turut diajarkan yasinan, pembacaan sholawat nariyah, berjanjian, istighosah pada saat acara tertentu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa illallah.
amaliyah warga NU tersebut tidak hanya diikuti dan dilaksanakan dalam lingkup sekolah saja. Dalam kehidupan bersosial masyarakat pun kegiatan tersebut telah berakulturasi pada tradisi kebudayaan Nusantara yang sering kita jumpai seperti buka luwur, manakib, dan kenduri. Lah ngundut itu tanggane diresaya anak wonten kajian nggih. Nggih, Mak. Ya teng mriki lah mangke diluk nggih. Ya niki yo. Tadi nggih? Nggih. Ibu Mas ganteng. Nggih, insyaallah nggih. Mas mangke kajian nggih. Nggih. Ya Allah. Nggih, matur suwun. Kenduri adalah perjamuan makan untuk memperingati peristiwa, meminta berkah dan doa bersama. Kenduri atau yang lebih dikenal dengan sebutan selamatan atau kenduren telah ada sejak dahulu sebelum masuknya agama ke Nusantara. Kenduri, sebuah tradisi di tanah Jawa yang begitu lekat di hati masyarakat. Sebuah tradisi yang begitu luar biasa diciptakan oleh para leluhur kita, di mana kenduri ini merupakan satu bentuk persatuan kesatuan masyarakat, guyub rukun. Oh gitu ya Pak. Para leluhur kita ini memberikan satu sarana atau fasilitas pertemuan bagi para warga, di mana para warga di saat itu ini butuh satu komunikasi antar warga yang ada. Kenduri merupakan salah satu juga wujud kesyukuran kepada Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kenduri ini dilaksanakan di hari-hari tertentu yang menurut masyarakat Jawa itu memperingati peristiwa-peristiwa besar, utamanya adalah peristiwa-peristiwa hari-hari besar Islam. Nilai-nilai daripada kendurian atau kenduri itu ya, ini satu mengajarkan kepada kita yaitu arti pentingnya silaturahim, di mana ketika orang bertemu di satu tempat dalam acara kebersamaan makan-makan dengan doa bersama, ini memberikan satu ajaran kepada masyarakat tentang apa? Yaitu tentang membangun kebersamaan. Ya, kumpul bareng-bareng. Orang dulu itu kalau apa ada satu kata ya, mangan bareng-bareng kuwi luwih enak tinimbang mangan dhewean. Rasanya lebih nikmat. Nah, dulu ya saat kendurian itu, kenduri setelah didoakan, jadi tokoh agamanya, tokoh sentral di masyarakat tersebut ini berdoa, kemudian makan bersama. Nah, arti ini bagaimana kemudian kita bisa memberi kepada orang lain, ya, memberi kepada orang lain, kita bagaimana mengeluarkan ya sedekah, sedekah kepada orang lain. Saya pesan kepada generasi muda sekarang, ya jangan ditinggalkan itulah. Syukur mungkin ada inovasi yang lebih baik lagi, sehingga nilai-nilai tadi, nilai kesyukuran kepada Yang Maha Kuasa, nilai silaturahim, nilai saling berbagi, saling memberi, ini akan tetap terbina, dan insya Allah ketika budaya ini masih tetap dijalankan oleh anak-anak muda, insya Allah itu pun akan bisa memberikan satu pengaruh energi yang positif terhadap generasi muda kita. Kenduri ada bermacam bentuk isinya. Bisa saja dengan pembacaan tahlil, yasin, atau manakib.
yang mana tujuannya adalah meminta berkah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala hajat atau tujuan yang telah dicapai. Kemudian melakukan sedekah kepada tetangga maupun sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rasa syukur. Engkang badhe kalaksanakaken wonten acara menika kenduri dalam acara tasyakuran menika tasyukuripun dumateng Gusti Allah. Kanthi mugi-mugi rawan kita sedaya mangke beto pinten-pinten manfaat barokah khususipun dumateng putri engkang saat menika belajar angsal ranking. Acara kita bika sarengan kanthi bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak sebagai tokoh masyarakat dan Ketua PCNU Kabupaten Kudus, kita tahu bahwa amaliyah warga NU ada kenduri. Menurut Bapak bagaimana? Ya, alhamdulillah sampai hari ini dan sampai mungkin seterusnya, semoga sampai kiamat, tradisi kenduri itu menjadi tradisi yang terus-menerus kita uri-uri. Karena di dalam kenduri itu banyak aspek, banyak nilai-nilai, banyak hal yang harus menjadi contoh, menjadi panutan, dan menjadi amalia-amalia yang sehari-hari itu. Contoh dalam kenduri itu mesti ngundang masyarakat, ngundang lingkungan, sehingga dalam kenduri itu ada nilai kerukunan. Kita tahu bahwa hubungan masyarakat satu dengan yang lain itu terus kita bina, kita kembangkan supaya jangan sampai menjadi orang yang individualis, sehingga dengan mengundang tokoh masyarakat, mengundang lingkungan, mengundang kiai-kiai di kampung itu suasana menjadi lebih cair. Yang kedua dalam kenduri itu mesti melakukan doa-doa. Doa itu bagian dari silahul mukmin. Silahul mukmin. Doa itu menjadi bagian dari senjata orang-orang mukmin. Semua yang kita doakan nanti termasuk kaum muslim-muslimat seluruhnya dimanapun dia berada akan mendapatkan manfaat dari kenduri itu. Sehingga yang dibaca pun beragam, dari tahlil, sholawat, istighfar, tasbih, semua kalimat thayyibah itu menjadi bacaan yang wajib dilakukan dalam kenduri itu sendiri. Sehingga orang tambah imannya, tambah baiknya, tambah akhlaknya, tambah pergaulannya itu. Dan yang ketiga, dalam kenduri itu mesti ada sedekah. Sedekah itu bagian yang tidak terpisahkan dari tatfaul balak. Jadi menghilangkan balak, mencegah balak itu sedekah. Al-Kabi salatullah ala syabi salamullah bimuhyiddin khalisna minal balwa ya Allah wa ya aqtab wa ya arjab wa ya sakat wa ya ahbab wa antum ya ulil albab ta'ala wa ansuru lillah. Al-Kabi salatullah ala syabi salamullah bimuhyiddin خلصنا من البلواء يا الله بكشف الختم عن عيني ورفع البين من بيني وتمس الكيف والعين بنور الوجه يا الله. في صلاة الله على الشافي سلام الله بمحيي الدين خلصنا من البلواء يا الله. صلاة الله مولانا على من بالهدى جنى ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله. في صلاة الله على الشافي سلام الله بمحيي الدين خلصنا من البلواء يا الله. Al-Fatihah. Kenduri tidak hanya digelar untuk acara tasyakuran selamatan saja, akan tetapi juga dilakukan dalam berbagai acara sedekah, termasuk dalam acara kirim doa bagi orang yang sudah meninggal. An Abi Hurairah anna rasulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam
inna abi mata wa taraka malan wa lam yusi fahal yukaffiru anhu an atasaddaqa anhu. Dalam hadis Sahih Muslim, ini syarah Sahih Muslim jilid 11, diterangkan Abi Hurairah menjelaskan sebuah hadis yang artinya ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi, sesungguhnya bapakku telah meninggal dunia dan meninggalkan harta dan dia tidak berwasiat. Yang jadi pertanyaan sahabat ini, fahal yukaffiru anhu, apakah saya bisa bersedekah mengatasnamakan orang tuaku yang sudah mati? Rasulullah menjawab, na'am, bahwa orang yang mati itu bisa diberi sedekah dari orang yang hidup. Jadi dari dalil ini menerangkan bahwa apa yang kita lakukan, melakukan kenduri, yang hadiahnya, yang sedekahnya, pahalanya diberikan kepada orang mati, itu jelas ada dalil dari hadis yang sahih dari kitab Sahih Muslim. Dan dikuatkan lagi ada terangan dari kitab Wasiatul Mustafa Soifah 8. Ini Rasulullah pernah perintah kepada Sayyidina Ali, ya Ali, tasaddaq ala mautaka fa innallaha ta'ala qad wakkala malaikatan yahmiluna sadaqatil ahya ilaihim fayafrahuna bi asadda ma kanu yafrahuna fid dunya. Di dalam kitab Wasiatul Mustafa, Rasulullah perintah kepada Sayyidina Ali, hei Sayyidina Ali, bersedekahlah kepada orang-orang yang sudah mati dari keluargamu, karena Allah telah memerintahkan kepada malaikat untuk membawa sedekah-sedekah orang yang hidup untuk diberikan kepada orang-orang yang sudah mati. Ketika mereka sudah menerima itu, fayafrahuna biya asyadda ma kanu yafrahun. Ketika pahala yang diberikan itu sudah diterima, maka orang-orang yang sudah mati itu sangat bahagia. Kenduri atau selamatan sudah ada sejak zaman dahulu saat agama Islam belum masuk ke Nusantara. Tradisi ini dilakukan dengan tata cara agama Tantrayana. Namun, saat Sunan Bonang mulai berdakwah menyebarkan agama Islam, akhirnya beliau resah dengan kebiasaan tersebut, lalu membuat tandingan upacara tradisi serupa namun tak sama. Tentu saja dengan tata acara Islam pedomannya, Sunan Bonang mulai menyebarkan tradisi itu ke desa-desa dan berkembanglah seiring diterimanya agama Islam di Nusantara. Seiring perkembangan zaman, kenduri atau selamatan bisa dilaksanakan kapan saja tanpa menunggu peristiwa besar. Kenduri biasanya dilaksanakan dengan doa manakib, yasinan, tahlilan, dan istighosahan. Sebagai warga Indonesia, khususnya warga NU, kita harus menjaga tradisi serta amalan-amalan tersebut sampai kapanpun dan mengenalkannya kepada generasi milenial.